Welcome back to Siput Hutan. Jadi selamat datang di Siput Hutan buat kalian yang baru nonton, buat kalian yang sudah sering nonton. Terima kasih nonton kita lagi. Jadi hari ini kita punya karakter baru. Karakter baru kita ini ya seperti biasa lah ya, Rubicon. Waduh. Kenapa kok selalu Rubicon? Ya karena Rubicon itu kalau kata teman saya jorok ya. Rubicon itu Avanza kalau di dunia RCI. Ya, bisa dibilang benar juga. Bisa dibilang iya ya, karena populasinya banyak dan dianggap sebagai RC yang notabene-nya itu jamak. Jadi disebut Avanza. Nah, kenapa kok selalu Rubicon dan Rubicon? Jadi Rubicon itu adalah body ukuran 313 ya. Yang udah pasti enak banget dibuat main ya, mau dibuat crawling, mau dibuat adventure tipis-tipis, ini udah enak banget. Spesial untuk kali ini punyanya Om Rian. Jadi terima kasih Om Rian yang sudah percaya ke Siput Hutan sekali lagi ya, yang udah beli lalu melakukan modifikasi yang cukup ekstrim ya. Jadi ini adalah RGT 86120. Modelnya itu FJ Cruiser. Nah, bodinya dilepas semua, lalu dipasangin hard body. Jadi, hard body yang dipilih ini adalah hard body Rubicon Injora dengan model turbular ya. Jadi, dari sananya dia sudah turbular. RC ini termasuk maksudnya itu fully dirakit ulang ya. Untuk hard body datang itu dalam konsep yang protol ya. Protol itu apa ya? Belum terakit gitu ya. Jadi kita harus assembly reassembly, kita ngerakit semua. Setelah kita rakit, kita fitting ke mobilnya. Nah, RC ini diputuskan oleh Om Rian, dia itu ingin warnanya memang putih. Jadi plain badinya putih ini nggak dicat ya. Jadi ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kerugian. Nah, keuntungannya itu ya kalau kebaret-baret ya warnanya tetap putih, gitu ya. Tapi kerugiannya mungkin bagi sebagian orang terlihat kurang mewah atau plastiki ya iya juga sih. Cuman kalau menurut kami sih masih sah-sah saja ya, masih oke lah. Jadi ya memang dia terlihat baik. Nah, untuk fitting Injora 313 ini juga compatibility dengan RGT 86120 yang wheelbase-nya 313. Di sini kita menunjukkan bahwa di RC ini tidak terlalu melakukan perubahan di bagian link ya. Jadi bagian link ini standar semua ya. Jadi masih utuh, kopel-kopel ya masih standarnya juga. Apakah perlu diganti atau tidak? Kalau kita ngomongin masalah upgrade dan lain sebagainya, sebenarnya perlu. Karena di 86110 saya dulu kopelnya itu di bagian sini ya, itu patah. Bukan patah, lebih tepatnya meluntir. Akhirnya ya, kalau kena obstacle atau kekunci sedikit, dia langsung loss. Tetapi di 86110 Gen 2, Gen 3, saya tidak menemukan hal itu terjadi ya. Punya Prapto ini, masih utuh kopelnya sampai sekarang. Jadi ya, di sini ya kita ingin memberikan sesuatu itu yang menurut saya itu harus berfaedah ya. Jadi kalau disuruh ganti kopel ya seneng-seneng aja wong jualan kopel. Bener nggak? Tapi kalau kopelnya nggak resek ya ntar dulu lah gitu loh. Jadi ya dinikmati dulu. Jadi kalau kalian punya pikiran, oh nanti kopelnya dibuat cadangan dan lain sebagainya, ya itu bisa. Cuman entah kenapa kopel RGT yang baru-baru ini mungkin itu ada perbaikan. Karena ya terbukti ini nggak rusak-rusak. Ya kali ini oke lah RGT. Kita ngobrolin dari sisi eksterior. Dari sisi eksterior, hardbody sudah terpasang rapi, fitting sudah terjadi, tinggal kurang satu, itu strapping ya. Jadi kami belum melakukan strap terhadap body ini. Jadi body ini masih pure pakai 4 magnet post, nanti bisa kita lihat. Kalau dilihat dari depan, dia ini menggunakan bumper model apa ini? Ngomongnya apa ini? Bumper ini loh. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komen. Masih loading saya. Jadi, bumper gini lah ya. Stabi. Ya, bumper model Stabi. Terus pakai winch
replika GTI ya. Winch ini hadir dengan ya bentuk yang memang mirip dengan GTI dan lain sebagainya juga mirip. Lalu tidak ada penambahan yang terlalu ribet ya, karena untuk bumper ini juga sudah plug and play dengan winch ini, itu yang pertama. Dan habis itu di hardbody-nya sendiri kita pasang emblem ya, emblem Om Rahmat Suhendar. Terus ini kita pasang stiker ya, stiker ini sudah kita desain khusus di garasi stiker garage ya. Jadi kalau kalian mau beli stikernya bisa ke stiker garage atau ke Tokopedia kita ada. Jadi speaker Rubicon 8 cm ini sudah kita ukur dari mobil. Lalu kita ambil rata-rata skalanya, kita kurangin dan kita pasin, akhirnya jadinya seperti ini. Harapannya sih ya memang pengen dimiripin sama stiker aslinya Rubicon. Ini nih, cakep. Emblem 4x4, lalu dia juga masang ini, LED bar. LED barnya ini model, cangkringan ya, jadi model yang panjang, dia jadi satu dengan listnya yang ada di samping ini. Dan habis itu kita ke interior ya. Kalau interior ini menarik ya, karena interiornya sudah ada warna-warnanya, dan di interior ini tuh kita nggak ngapa-ngapain, alias dari pabriknya sudah ada warnanya. Jadi stikernya bisa dilihat ya nanti di kamera, itu setirnya itu wooden panel ya, jadi ya dari sananya ya, jadi ya pahit banget lah. Lalu untuk bumper bagian belakang kita menggunakan merek kenamaan Kayek. Kenapa kok digunakan merek kenamaan Kayek? Karena kalau kita lihat di sini ya, di sini kalian lihat ya, di bagian samping di sini sampai bawah sampingnya ini lagi, itu kurvnya sama dengan rata-rata bodi Rubicon. Jadi bumper ini bisa masuk banget ke bodinya dan bisa mengikuti bentuk bodinya. Jadi saya paling seneng kalau pakai Rubicon, mau bumper murah meriah ya, mantap jaya ya, pakai bumper Kayek yang tipe ini menurut saya enak. Kenapa ya? Karena memang bagian dari low angle-nya pun juga masih oke. Hanya saran saya anhang ini dilepas ya, karena anhang ini ganggu kalau pas turun-turun. Selebihnya bumper ini perfect. Nah, untuk ban yang dipakai adalah ban standarnya ya. Jadi ini ban standarnya nggak diganti. Dia menggunakan velg bedlock, metal bedlock, ambil di kita juga. Yang dipilih warna merah ya, supaya aksen mobil ini kelihatan agak sedikit bedes-bedes gitu. Jadi harapannya sih supaya bisa kelihatan lebih baik gitu. Kalau kita amati dengan lebih detail lagi ya, di sini itu kita bisa melihat ya bahwa bodi belakangnya dia nungging. Iya, kenapa kok dia nungging? Karena batu bata belum dimasukkan. Ini adalah baterai. Baterai 5200 hard case punyanya Van. Ini udah pasti baterai yang enak banget. Hanya kelemahannya dia itu pakai hard case gede ya. Tapi kalau kita bisa mensiasati hard case ini dengan lebih baik, kalau ditanya baterai itu baiknya hard case apa soft case? Saya bilang baterai itu yang baik hard case. Jadi ya harus putar otak untuk cara masangnya. Sebelum kita ngomongin masalah velg dan lain sebagainya, jadi kita akan buka RC ini. Ini fully magnet ya, jadi kalau mau buka tinggal diangkat aja seperti ini. Di sini bisa kita lihat sama-sama perubahan apa saja yang dipasang di RC ini. Kita bisa lihat bareng-bareng. Kita miringin ya. Motor standar ISC 1080 ya. Lalu receiver juga standar. Ini ada kabel yang belum terpasang, ini adalah kabel lampu yang akan kita revisi. Terus di sini pakai merah-merah. Nah, merah-merah ini apa? Merah-merah ini adalah shock adapter. Kenapa? Karena kita ingin dengan shock 90 piggyback ya. Shock itu kan, shock piggyback itu terkenal cukup responsif dan agak sedikit keras, cocok untuk hard body. Tetapi kalau kita salah dalam menggunakannya, maka shock ini akan bikin mobil kita cingkrang. Supaya nggak cingkrang, kita akali dengan memasang shock adapter. Shock adapter tersedia di Tokopedia. Sip bututan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya travelnya ini tetap dapat. Jadi
travelnya tetap tinggi ya sobat. Karena skoknya panjang, ukuran skoknya 90, sehingga ya bisa dibilang secara dimensi, karena kebutuhan travel ini yang harus tinggi, maka shocknya itu harus panjang. Nah, kalau shocknya panjang supaya nggak nungging, bagaimana? Shocknya harus dimiringin. Yang depan kita miringin, yang belakang kita miringin. Bisa dibilang ini miring atau rebah ya. Jadi di posisi itu nanti akan jadi lebih lembut, lebih handling juga lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, perubahan yang paling ekstrim dilakukan adalah baterai tray. Baterai tray ini dipasang dengan plat aluminium yang sudah kita ukur sesuai dengan lebar dari sasis ya. Lalu kita screwing ke rangkanya dia, dan juga kita ukur dia supaya tidak terlalu mengurangi ya jarak antara gardan ya, kalau di sini dilihat gardan sama bodinya dia itu sendiri. Jadi ya sekali lagi kita perlu melakukan pengukuran untuk hal ini. Selebihnya apa yang mau diganti oleh Rian? Jadi up next itu kalau menurut saya yang upgrade konservatif ya. Jadi ini udah cukup. Kalau mau diganti, kemungkinan kalau mau ganti kopel boleh. Tetapi sebenarnya yang paling penting, yang paling vital adalah servo. Ganti servo ini juga diiringi seharusnya itu oleh penggantian dari remote. Sehingga efeknya nanti itu bisa lebih responsif dan bisa lebih smooth dalam hal penggunaan. Untuk perbateraian, jadi baterai itu kita setup untuk ditaruh dengan posisi terbalik seperti ini. Lalu kita kuncikan dia dengan cara seperti ini. Seperti biasa ya. Setelah itu baru kita masukin, nah seperti ini nih. Ya, jadi kan rapi ya. Baru setelah itu kita masukin hard body. Nah, penggunaan hard body kita pakai body post aslinya ya untuk yang depan. Jadi depan ini kita pakai body post aslinya, kita ganti magnet. Belakang kita bikinin custom bracket dari plat aluminium lagi, lalu kita screwing lagi. Sudah diukur dengan baik dan body alignment-nya sudah dipasin dengan cukup presisi, sehingga kalau kita lihat ya, ini udah pasti lurus banget. Pembagian berat juga sudah kita siasati, jadi kiri kanannya juga oke banget. RC ini sudah bisa dibilang 98% siap kirim. Yang belum dilakukan adalah reprogramming program card. Lalu kalau dia mau ganti servo juga boleh. Dan kita akan tes di beberapa obstacle. Nah, untuk kali ini nanti kalau kalian mau melihat performnya dia, di akhir video bisa. Kalau diizinin sama Om Rian, maka video itu akan tayang. Kalau nggak diizinin sama Om Rian, ya reviewnya sampai di sini. Bener toh ya? Wong punya dia, bukan punya saya. Jadi RC ini kita kasih nama Kung Fu Panda. Setuju? Ya, Kung Fu Panda ini putih lucu, tapi gahar. Ini Kung Fu Panda. Cara masangnya itu loh ya. Gini aja ditaruh ya. Ya, terus kalian lihat mata saya ya sambil merem ya. That's all. Enak banget. Gampang sob. Jadi udah pasti lurus, nggak mungkin goyang-goyang dan lain sebagainya. Kalau ada yang tanya, Bang, kan nggak kuat pakai magnet. Kata siapa? Kalau magnet yang kuat ya kuat. Tapi memang sebaiknya dilakukan strap lah. Strap adalah, menurut saya itu adalah fitting terakhir ya. Jadi kalau udah bener-bener nggak ada masalah, baru kita strapping. Jadi kita akan coba dia, kita akan permisi ke Om Rian untuk Om coba boleh nggak Om. Jadi biar tahu kurang lebihnya bagaimana, kondisinya dia perlunya apa dan lain sebagainya. Total budget. Ada yang tanya itu, nanti total budgetnya berapa? Ya ini nggak sampai 10 juta lah kalau sama RC-nya. Jadi ya nggak terlalu mahal kalau menurut saya. Dan yang pasti ini adalah bukti bahwa RC hardbody itu nggak harus mahal. Terakhir sebelum kita coba RC ini, ya kita telepon dulu. Ini footstep samping ya, karena dia masih pakai apa ini ya,
apa ini? Shield plate ya. Shield plate plastik. Nah, footstep itu kalau pakai metal agak sulit untuk direalisasikan. Jadi daripada kita ngebor-ngebor yang plastik ini kan sayang ya. Kalau ganti metal juga buat apa? Kita putuskan pakai handrail seperti ini kayak mobil merah ini ya. Jadi idenya brilian. Jadi kasih handrail udah cukup manis kok. Fungsinya apa ya? Untuk sebagai penahan kalau kena batu atau obstacle. Kalian lihat ya, terakhir ya, kalau dikasih baterai ya, mobil yang tadinya itu nungging seperti ini, dia jadi lurus. Nah, before after ini nanti dilihatin ya. Jadi ya, masih main skopnya bro. Kita akan telepon Om Ryan, dan kita akan tanya apakah mobilnya boleh kita coba. Setelah kita coba, kita akan melakukan revisi bila diperlukan. Terima kasih yang udah nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan update kita, and leave a comment untuk tanya apa aja. And kindly please share, karena sharing penting buat growth kita. Semakin banyak kamu nge-share, semakin cepat 10.000, semakin cepat giveaway RC keluar. Jadi giveaway 1.000 itu apa ya? Freeman RGT ya? Iya. Giveaway 10.000 ada kemungkinan hal yang sama pasti akan terjadi. Catat itu.